Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wasoli. Saya adalah guru Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri, pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saat ini sekaligus sebagai mahasiswa PPG LPTK YN Kediri batch 1 tahun 2023. Saat ini hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan mengadakan uji kinerja pembelajaran dengan materi Al-Quran Hadis, pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama. Mohon kepada Dewan Penguji, mohon masukannya dengan video yang akan saya tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin mengetahui kesiapan anak-anak, semangat apa tidak. Yel-yel hari ini Al-Mahrusiyah. Tepuk tangan. Kan ketua kelas untuk memimpinnya. Ketua kelasnya, oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Qadim judlana bil ilmi tawassalna bil mu'min bisyai'in ba'dul karim. Ya Allah ya Qudus najina bin kun sawassalna yuhin nufus bisyai'in mahrus. Ya Allah ya Rahman sakitna bil iman tawassalna bil burhan bisyai'in Muhammad Usman. Ya Allah ya Man ahya Najaya tawassalna bimurabbiyah bisyai'in Imam Yahya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Baik anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk cinta kita kepada negara tercinta, negara Republik Indonesia. Zanubah, nanti semuanya berdiri. Mari berdiri semuanya. Selesai, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, saya akan ngabsen kalian semuanya. Barangkali ada yang tidak masuk. Bagaimana ini, ada yang tidak masuk apa? Atau masuk semuanya? Dari jumlah 34 ini lengkap ya? Alhamdulillah. Anak-anak, bahwa pertemuan kita pada pertama kali ini, karena ini juga masih pertemuan pertama, saya berharap kalian semuanya, karena kemarin-kemarin ketika mungkin MTS, ketika SMP kita sudah belajar Al-Quran, bahkan mulai kecil kita sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Tentunya hari ini kita akan lebih mendalami lagi pengertian Al-Quran itu dari para ulama. Ini penting. Terus tujuan dari pembelajaran kali ini, saya berharap ketika kita sudah melakukan pembelajaran pada kali ini, saya berharap kalian nanti bisa mengetahui, bisa menganalisis, bisa setidaknya kita syukur-syukur hafal lah pengertian Al-Quran menurut para ulama. Itu karena itu bisa meningkatkan ketebalan iman kita, secara lisan kita juga, secara tingkah laku juga kita bisa bertaadub kepada para ulama, menghormati para ulama. Itu adalah tujuan dari kita mempelajari Al-Quran pada kali ini. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin tahu bahwa kalian semuanya ini mulai kecil sudah belajar Al-Quran, tapi jangan-jangan kita semuanya nggak tahu Al-Quran itu apa. Al-Quran itu apa sih? Wah, ini menjadi pertanyaan saya. Yang pertama, saya ingin tahu kepada kalian semuanya, karena ini juga penting. Mungkin dari ini kan ada 4 baris, mungkin di sini ada yang mewakili, salah satunya siapa? Oh, siapa namanya? Hanif, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalamullah. Bagus. Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang selanjutnya dari baris yang kedua ini mungkin ada yang mewakili, siapa? Ya, siapa namanya? Mar'atus Solihah. Mar'atus Solihah. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Bagus. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang baris ketiga. Apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran? Ya, perwakilan satu saja. Murdiana, apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran itu? Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam. Ya, betul. Pertanyaan yang baris keempat, apa yang kalian ketahui tentang wahyu? Ya, diwakili yang belakang, Indri. Yang dimaksud dengan wahyu itu adalah
hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Ya, betul. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pengertian Al-Quran dan Wahyu. Nanti kalian semuanya nonton video yang akan saya putar di layar dari YouTube. Nanti yang penting-penting silakan dicatat, gitu ya. Di kita Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi kita terdahulu sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Dan kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, atau dalam bahasa Inggris way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari asal manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya, bahasa maupun semuanya. Sebelum kita mempelajari pengertian Al-Quran, kita juga harus tahu setelah mempelajari ini bahwa kalian semuanya, kita semuanya harus mampu analisis, memahami, menunjukkan kesimpulan dan komunikasikan materi tentang pengertian Al-Quran menurut Allah. Dan tujuan pembelajaran nanti kalian semuanya harus bisa menganalisis pengertian Al-Quran menurut para ulama, dan nantinya akan menumbuhkan atau menanamkan jiwa kritis dan dinamis dalam Al-Quran. Saya berharap kita fokus melihat PPT melalui slide. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut para ulama itu mempunyai berbagai definisi, baik definisi secara ideologis, secara bahasa maupun secara terminologi, secara istilah. Yang pertama adalah secara etimologi. Menurut Alif Yani, Al-Quran adalah bentuk atau kata benda atau bentuk masdar. Kalau kita belajar tasrifan, ilmu tasrif, ilmu sorof, dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dalam bentuk tasrifannya kita ya bisa dengan bahasa qara'a yaqra'u Qur'an. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan pendapat ini pendapat yang masyhur karena tidak berpedoman pada dalil Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah wa idza qara'na fattabi'u. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya kepadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah. Kemudian yang selanjutnya menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz korona, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling berhubungan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun juga memiliki banyak pengikut. Kemudian menurut Al-Farraq, asalkan Al-Quran adalah lafaz qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qorina, yang berarti petunjuk. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling menghubungkan antara yang
Kemudian yang berikutnya yaitu menurut Masjid. Maka Al-Quran berarti dari kata pokok yang mengikuti susunan pola atau dalam ilmu tasrif mengikuti wazan Quran yang artinya al-jannah. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surah-surah dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i, ini adalah imam kita, mazhab kita, dan insya Allah mayoritas Islam di Indonesia itu juga mengikuti Imam Syafi'i, termasuk kita yang berada di Pondok Pesantren Lirboyo di MA Al-Mahrusiyah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun, karena memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus, jadi tidak nama dari sononya, dari sananya. Allah seperti itu kan nama kitab suci terdahulu yang diberikan kepada Nabi sebelum Muhammad, seperti kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Anak-anakku, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian Al-Quran dari segi etimologi menurut para ulama, sekarang kita lanjutkan beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi, secara istilah. Yang pertama adalah menurut Syekh Muhammad Hudari Baik. Dalam kitab Tarikh At-Tasrif Al-Islam, Syekh Muhammad Hudari Baik itu mendefinisikan Al-Quran adalah Al-Quran huwa al-lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitadakkuri wa tadakkuri al-manqul mutawatir wa huwa ma daftaini al-maktub di surat al-Fatihah wal maktub di surat An-Nas. Yang artinya adalah Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami isinya dan selalu diingat dan disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang berikutnya, definisi Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Subki Sabah. Beliau mengatakan Al-Quran huwa al-kitabu al-mujizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fi masyahibil maqbul alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Ini yang juga sering kita mendengar bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Kemudian yang terakhir, definisi Al-Quran secara terminologi, secara istilah yang terakhir adalah menurut Muhammad Abduh. Beliau mendefinisikan Al-Quran, Al-Kitabu huwa Al-Quran al-maktubu fil masahifi al-mahfudu fi suduri man ana bihifdihi minal muslimin. Yaitu kitab Al-Quran merupakan bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Anak-anakku semuanya, dari beberapa pengertian secara bahasa, secara etimologi maupun secara istilah, secara terminologi menurut para ulama, maka dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, dan ini juga sebagai aduan kepada
kita semuanya, untuk kalian semuanya, kita lebih meyakini bahwa pengertian Al-Quran itu seperti apa. Yang pertama adalah Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu memang berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan Al-Quran itu bukan karangannya Nabi Muhammad, walaupun di dalam sejarah ada yang mengatakan Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan ummi, dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Beliau ketika ada persoalan-persoalan juga pasti menanyakan kepada malaikat. Tentunya kalau membuat Al-Quran sesempurna itu. Baik anak-anak, kita tadi sudah menonton dari YouTube kira-kira 10-12 menit dari pengertian Al-Quran. Untuk selanjutnya nanti kita bikin beberapa kelompok, kemudian nanti silakan diskusi mungkin 5-7 menit. Kemudian saya ingin tahu juga nanti kemampuan kalian itu untuk mengetahui pengertian Al-Quran ini seperti apa. Nanti silakan bikin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, kemudian ditanyakan kepada kelompok yang lain, gitu ya. Baik anak-anak, hari ini tadi sudah saya bagi kelompok. Saya berharap ini silakan diskusi mungkin 5-7 menit, kemudian nanti silakan bikin soal ya. Nanti 1 soal atau 2 soal yang nanti akan ditanyakan pada teman-temannya. Silakan diskusi terlebih dahulu, silakan kemudian nanti membuat soal 2 saja atau 2 sebagai alternatif, 1 bikin soal nanti akan dilempar kepada teman-temannya. Silakan diskusi, waktunya 5 menit atau 7 menit, silakan diskusi. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan diskusi. Waktunya 5 menit. Sekalian bikin soal. 1 soal dan 1-nya alternatif. Silakan. Nanti soal itu akan kalian berikan kepada kelompok yang lain, dan kelompok yang lain silakan untuk menyiapkan jawabannya. Semua soal berasal dari YouTube yang kalian tonton tadi. Baik, sudah selesai? Sudah selesai. Siap? Siap. Al-Marusia? Kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 1, nanti silakan terserah dilempar ke kelompok berapa terserah. Kita mulai dari kelompok 1, nanti bolanya silakan dilempar kepada kelompok yang lain. Berikan pertanyaan, nanti jawabannya kalian semuanya bisa menyimak. Betul apa tidak? Nanti kalau salah juga silakan bilang salah, kalau betul silakan bilang betul. Silakan dimulai dari kelompok 1, mau diberikan soal ini kepada kelompok berapa? Diberikan kepada kelompok 4. Ya, silakan. Soalnya apa? Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a yang artinya membaca. Menurut siapa? Ya, silakan. Bagaimana teman-teman? Jawabannya benar atau salah? Jawabannya salah. Saya membenarkan. Ya. Imam Al-Ghazali. Bagaimana? Benar apa salah? Benar ya? Oke, benar. Silakan kelompok 4 memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Al-Quran berasal dari kata sifat al-farqu yang artinya kumpulan. Itu menurut Imam siapa? Menurut Imam Az-Zujad. Menurut Imam Az-Zujad. Betul apa salah? Betul. Silakan dari kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok berapa? Silakan dilempar. Kelompok 6. Kelompok 6. Siap-siap kelompok 6. Yuk, soalnya apa? Saya pertanyaannya, Al-Quran berasal dari kata qara'i yang merupakan bentuk
jamak dari lafaz qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pengertian seperti itu pendapat dari imam siapa? Silakan kelompok 6. Pendapat seperti itu menurut Imam Al-Farouk. Menurut Imam Al-Farouk, betul apa tidak? Betul. Ya, dilanjutkan kelompok 6 memberikan pertanyaan ke kelompok berapa? Kelompok 7, Pak. Diberikan ke kelompok 7. ya, monggo. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudori adalah Pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudori baik. Jawabannya? Jawabannya firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diingat, yang disimpan di dalam mushaf, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bagaimana jawabannya? Betul apa salah, Nana? Betul. Sekarang kelompok 7 ya, kelompok 7. Yuk diberikan ke kelompok berapa? Kelompok 5. Yuk soalnya apa? soalnya apa pengertian Al-Quran menurut Syekh Subhi Saleh? Apa pengertian Al-Quran menurut Syekh Subhi Saleh. Subhi Soleh? Apa jawabannya? Menurut Imam Subhi Saleh, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan dinilai ibadah membacanya. Bagaimana jawabannya? Betul apa salah? Betul. Sekarang kelompok 5 dikasihkan ke kelompok berapa? Soalnya kelompok 8 ya. Soalnya dibacakan. Dari beberapa pengertian Al-Quran tadi, ada salah satu imam yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah isim alam atau nama asli dari Allah. Itu menurut imam siapa? Menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam? Betul apa salah? Betul. Oke. Kelompok 8. Sekarang kelompok 8 berikan pertanyaan tentunya kepada kelompok terakhir ini yang belum. Berarti kelompok 2. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Oke. Dibacakan soalnya. Jelaskan pengertian Al-Quran menurut Muhammad Abduh. Jelaskan pengertian Al-Quran menurut Muhammad Abduh. Jawabannya apa? Kelompok terakhir ini. Menurut Muhammad Abduh, kitab Al-Quran adalah bacaan yang ditulis mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam jajan atau hati orang-orang yang membacanya dan menghafalkannya adalah umat Islam. Jawabannya salah apa betul? Betul. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum nanti pembelajaran kita selesai, saya ingin mengukur kemampuan kalian selama pembelajaran mulai tadi. Ada 10 soal, nanti silakan dikerjakan. Nanti akan saya koreksi dan minggu untuk pertemuan yang akan datang kalian semuanya akan saya kasih tahu nilai-nilai kalian dapat berapa-berapanya. Tapi juga harus kalian ketahui juga nanti pertemuan yang berikutnya adalah materi tentang sejarah turunnya Al-Quran dan sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran itu ada yang mengatakan diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian ke langit dunia, kemudian dikasihkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah, kemudian ditulis pada zaman Rasulullah, sejarahnya pada zaman sahabat Abu Bakar, kemudian pada sahabat Utsman bin Affan. Nanti silakan dibuka kembali di pondok modul-modulnya, bisa kalian lihat di perpus, di buku-buku, di kitab-kitab. Mohon itu nanti dipersiapkan untuk pertemuan yang berikutnya. Hari ini mengerjakan terlebih dahulu sebelum pembelajaran selesai.
Di sini ada 10 soal. Saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit untuk mengerjakan. Ditulis jawabannya saja. Kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran, terkait dengan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Saya ingin tanya, kita tadi sudah belajar pengertian Al-Quran menurut imam siapa saja, kan ada 8 imam. Yang 5 itu secara bahasa, yang 3 secara istilah. Saya ingin tanya, yang pertama pengertian Al-Quran secara bahasa, yang pertama menurut Imam Al-Lihyani, betul. Kemudian yang nomor 2 menurut Imam Al-Asy'ari. Kemudian yang nomor 3 menurut Imam Al-Farra. Kemudian yang nomor 4 menurut Imam Az-Zujad. Yang nomor 5 menurut Imam Asy'ari. Tepuk tangan. Kemudian pengertian Al-Quran secara istilah itu ada 3 ulama. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Hudhori Baik. Yang nomor 2 menurut Syekh Subhi Saleh. Yang nomor 3 menurut Muhammad Abdul. Betul. Saya ingin kepada kalian semuanya nanti di rumah atau di pondok bisa mempelajari terkait dengan pengertian Al-Quran ini. Menurut para ulama, kalian bisa membuka buku-buku, modul, atau kitab-kitab di perpus pondok atau di perpus sekolahan, di perpustakaan sekolahan. Di sana banyak kitab, ada kitabnya Muhammad Imam Al-Khatton, itu kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Ada Imam Asyuyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Banyak kitab-kitab yang membahas tentang pengertian Al-Quran. Saya berharap kalian semuanya bisa mempelajari itu, karena ini adalah pedoman hidup kita sehari-hari. Jadi kita harus belajar terkait dengan pengertian Al-Quran. Nah, ini pertanyaan rebutan. Silakan kalian menjawab, saya akan membaca. Saya hanya mengulangi seberapa bagus ingatan kalian. Kita belajar terkait dengan hal ini mulai pagi tadi. Kita belajar tentang pengertian Al-Quran. Yang pertama, silakan kalian amati ya. Al-Quran adalah bentuk masdar dari lafadz qara'a yang artinya membaca. Ini menurut imam siapa? Siapa? Silakan yang tengah. Menurut Imam Al-Lihyani. Menurut Imam Al-Lihyani, betul. Betul. Coba dilihat di layar. Al-Quran berasal dari lafadz korona yang mempunyai arti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Ini menurut imam siapa? Pojok. Menurut Syekh Imam Al-Asy'ari, betul. Kita sudah selesai. Saya ingin tanya pada kalian semuanya, bagaimana kita belajar hari ini dengan metode snowball throwing. Asik ya? Asik. Bagus. Kalian semoga senang dengan model ini, dengan metode ini. Pertemuan berikutnya nanti bisa pakai metode jigsaw atau metode soft cut atau dengan metode misalkan diskusi interaktif. Masih banyak metode-metode yang lain. Mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lain dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.